السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada henti-hentinya kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Nikmat kesempatan, nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa hadir di tempat yang penuh mubarakah ini. Nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan sehingga kita tidak dapat menghitungnya. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan, banyak manusia lalai dari nikmat-nikmat ini. Dan di antara nikmat banyak manusia lalai darinya adalah sebagaimana firman Nabi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani magbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farad. Ada dua nikmat yang mana banyak manusia lalai dari nikmat tersebut. Apa itu jamaah sekalian? Yaitu kesehatan dan waktu luang. Dan tak lupa kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi yang Allah utus pada umat ini, umat Islam, dan membawa umat ini ke jalan yang benar. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita ketahui bahwasanya kemudahan ataupun keringanan ini adalah identitas, merupakan kekhususan agama Islam yang mana Allah turunkan untuk agama ini dan merupakan identitas yang paling nampak dalam agama ini. Coba kita perhatikan jemaah, bahwasanya akan kita dapati kemudahan ini adalah salah satu tujuan, salah satu maksud dari agama ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kalian dalam perkara agama ini dari suatu kesukaran. Millata abikum Ibrahim,
Oleh karena itu, ikutilah agama nenek moyang kalian, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk kalian kemudahan, wa la yuridu bikumul usr. Dan Allah tidak menginginkan untuk kalian kesulitan, kesusahan. Dua ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan agama ini adalah agama yang mudah. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innad dina yusrun." Sungguh agama Islam adalah agama yang mudah. Walan yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Dan tidaklah salah seorang itu mempersulit agama, ekstrim dalam beragama, illa ghalabah, kecuali dia akan terkalahkan. Terkalahkan bagaimana jamaah? Dia tidak mampu melakukan amalan walaupun amalan tersebut ringan. Lantas dia juga tidak bisa istiqamah di atas beramal. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Agama Islam adalah agama yang mudah lagi memudahkan. Agama yang mudah lagi memudahkan. Apalagi jika kita bandingkan dengan umat-umat terdahulu, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat beban umat ini yang telah Allah pikulkan kepada umat-umat sebelumnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna khaira dinikum aisarahu, inna khaira dinikum aisarahu, inna khaira dinikum aisarahu." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sebaik-baik agama kalian adalah yang paling mudahnya. Nabi mengulanginya 3 kali. Hadis ini menunjukkan bahwasanya rasa kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umat Islam, umatnya, dengan memberikan kemudahan, memberikan keringanan. Serta Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya itu beramal sesuai dengan kadar kemampuannya dan melarang untuk berlebih-lebihan. Karena seringkali sesuatu yang berlebihan itu akan menimbulkan rasa kebosanan. Tentunya orang yang beramal dalam keadaan bosan itu akan berdampak buruk pada dirinya, akan berefek buruk terhadap dirinya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai para manusia, hendaknya kalian beramal sesuai dengan kemampuan kalian." Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah pernah bosan, tidak akan pernah merasa bosan memberikan ganjaran, memberikan pahala sampai kalian bosan dalam beramal. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang terus-menerus dilakukan. Amalan yang kontinu dilakukan. Istiqamah di atasnya walaupun amalan tersebut sedikit. Ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dalam syariat ini terdapat suatu kekhususan yang namanya rukhsah, yang mana rukhsah ini merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap umat ini, umat Islam, yang mana tujuan dan hikmah rukhsah ini adalah untuk memudahkan seseorang untuk beramal. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangatlah senang, suka
cinta apabila rukhsahnya itu dilaksanakan, diamalkan, diambil. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangatlah senang, suka apabila rukhsahnya itu diambil, dilaksanakan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala benci apabila maksiat kepadanya itu dilakukan. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat yang mulia Muadz bin Jabal dan Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhuma ke negeri Yaman, apa kata Nabi kepada dua sahabat ini? Yassira wa la tu'assira. Permudahlah, hendaknya kalian dua mempermudah, jangan mempersulit. Basyira wa la tunaffira. Sampaikanlah kabar gembira, jangan kalian membuat orang semakin menjauh. Wa tatawa'a wa la takhtalifa. Bersatu padulah, janganlah kalian berselisih. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam sabdanya, "Innallaha lam yab'atsni mu'annitan wala muta'annitan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah mengutusku untuk memaksa orang, untuk menjerumuskan orang. Walakin ba'atsani mu'alliman muyassira. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutusku sebagai seorang pengajar dan orang yang memudahkan urusan. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah hadis yang menunjukkan bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang penuh dengan kemudahan. Agama yang Allah turunkan dengan penuh kemudahan. Sampai-sampai dia mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu tujuannya apa? Untuk memudahkan umatnya. Suatu kesalahan, suatu kekeliruan apabila seorang mengatakan bahwasanya agama Islam ini penuh dengan kesulitan, penuh dengan kekerasan, dan agama Islam ini memberatkan pemeluknya. Allahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. وأصلي وأسلم على نبيه المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Sungguh kemudahan dan keringanan ini begitu banyak bentuknya, beragam jenisnya, sehingga kemudahan dan keringanan ini itu menyebar luas dalam aspek kehidupan kita. Dan ini merupakan salah satu bentuk maha lembutnya Allah Subhanahu wa taala terhadap umat Islam, terhadap hambanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu latifum bi'ibadihi. Allah Subhanahu wa taala maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dan di antara kemudahan atau keringanan yang Allah berikan kepada umat ini adalah terbukanya pintu taubat. Terbukanya pintu taubat bagi pelaku dosa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Wahai
para hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri-dirinya, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun lagi Maha Merahmati. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa huwal ladzi yaqbalu at-taubata an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun." Allah, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menerima tobat hamba-hambanya, wa ya'fu 'anis sayyi'at, dan memaafkan kesalahan-kesalahan, dan wa ya'lamu ma taf'alun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ada yang bertanya, mengapa terbukanya pintu tobat ini merupakan kemudahan, keringanan dalam umat ini? Perlu kita ketahui bahwasanya umat terdahulu ketika ingin bertobat itu memiliki persyaratan, yang mana persyaratan ini telah Allah hapuskan untuk umat Islam. Apa persyaratan tersebut? Tobat hamba tersebut diterima apabila ada pengorbanan jiwa. Sebagaimana kaum Nabi Musa alaihissalam tatkala ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum innahu huwat tawwabur rahim. Dan ingatlah ketika Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, wahai para kaumku, sungguh benar-benar kalian telah berbuat zalim terhadap diri-diri kalian dengan menjadikan patung anak sapi itu sebagai sembahan. Fatubu ila bari'ikum. Oleh karena itu, mohon ampunlah, tobatlah kepada pencipta kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Waqtulu anfusakum, dan bunuhlah diri-diri kalian. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum. Itu baik bagi diri kalian di sisi penciptamu, dan dialah Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobatmu. Innahu huwat tawwabur rahim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha penerima tobat lagi Maha merahmati. Adapun umat Islam yang sekarang ketika ingin bertobat, apa yang harus dia lakukan? Dia cukup dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia meninggalkan perbuatan maksiat tersebut, berazam, bertekad untuk tidak melakukannya. Kemudian dia menyesali apa yang telah ia perbuat. Orang yang sudah melakukan syarat-syarat tobat ini, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosanya, mengampuni maksiatnya. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikannya bonus berupa janji akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai hamba-hambaku yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tobat. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yudkhilakum jannat, dan memasukkan kalian ke dalam surga. Jannatin tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah, hari yang dimana Allah tidak akan mengecewakan nabinya dan orang-orang yang beriman bersamanya. Naam.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hendaknya kita seorang muslim bangga terhadap keistimewaan yang Allah berikan ini. Bangga terhadap kekhususan yang Allah turunkan kepada umat Islam. Kita bangga dengan mengamalkan apa yang Allah turunkan. Dengan melakukan amalan-amalan, walaupun amalan tersebut sedikit dan tidak berlebih-lebihan dalam segala sesuatu, dan juga tidak bermudah-mudahan dalam menyakiti hati orang lain, dan juga tidak bermudah-mudahan dalam menghakimi orang lain. Dan juga yang terakhir, hendaknya kita memperbanyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang sempat saya sampaikan. Mohon lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa inna Allah amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati was salami ala nabiyhi al-karim. Wa qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت وبارك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون